Ya, hari ini saya datang ke Rumah Sakit Bekasi. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya, sudah beberapa puluh tahun ya. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya, demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api ya, kita harus keluarkan itu. Sekarang saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Saya kira begitu dari saya ya. Pak, tadi yang di dalam untuk luka ringan dan juga berasnya berapa Pak, dan ada yang udah bisa pulang atau masih? Sebagian sudah yang pulang, kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya, 54 dan hampir semuanya sudah ditangani, yang saya lihat ya, sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus. Ya. Kompensasi gimana ya Pak? Ya, nanti ada, semuanya ada kompensasinya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Memar-memar, tapi juga ada yang patah di beberapa bagian. Kami menyampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kejadian ini, dan dari PT KAI sudah menyampaikan akan menanggung seluruh biaya. Nah, terkait dengan kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tentunya yang pertama pendampingan yang kami lakukan bukan hanya dalam hal medis, tetapi pemulihannya baik secara fisik maupun psikologis, karena kami lihat ada yang mengalami trauma dan ini perlu pendampingan lebih khusus. Kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang sebagai pekerja, kami berupaya agar perusahaan di mana mereka bekerja bisa memberikan keringanan sampai mereka pulih, baru bisa masuk lagi ke tempat kerja. Ini yang akan kita upayakan bersama. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh beberapa perusahaan. Tadi ada salah satu perusahaan juga yang sudah hadir, kita bertemu langsung dan kami menyampaikan tolong si korban ini sampai benar-benar pulih, kemudian hak-hak sebagai pekerjanya dipenuhi dan begitu sehat bisa kembali kerja seperti semula. Itu beberapa hal yang kami lakukan tadi. Bu, ada evaluasi nggak Bu penempatan gerbong wanita yang ada di belakang itu? Iya, tadi
kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Tadi sebentar. Tadi kalau gerbong perempuan banyaknya perempuan. Tadi ada yang laki-laki itu karena dia ada di gerbong 3 dan juga ada yang dari Argo Bromo yang kena juga yang perempuan, yang laki-laki. Saya kaget kok korbannya ada yang laki-laki. Oh ternyata mereka ada di gerbong 3 dan ada yang dari Argo Bromo Anggrek. Gitu. Oke, sama-sama, makasih semuanya. Yaitu proses recovery gerbong KRL yang mengalami kecelakaan tadi malam, tabrakan yang keras sehingga kehilangan sejumlah masyarakat. Per siang tadi 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Tentu ini adalah kehilangan besar, duka, cita terdalam kita haturkan kepada keluarga korban dan semoga semua husnul khotimah diberikan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan siang hari ini saya juga ingin melihat secara langsung para penumpang yang berhasil dievakuasi, diselamatkan dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif. Ada di 10 rumah sakit di kawasan Kota dan Kabupaten Bekasi. Dan saat ini kita berada di RSUD Kota Bekasi. Tadi saya sempat melihat beberapa yang masih berada di ruangan-ruangan menunggu operasi dan lain sebagainya. Tadi saya juga sempat berdialog dengan pasien beragam, ada yang mengalami patah atau dislokasi di pundaknya, di kakinya, di tangannya. Tapi semua tadi bisa berkomunikasi, ditunggu oleh keluarganya. Dan terima kasih ini atas kecepatan penanganan dari Wali Kota dan tim, termasuk RSUD dan KAI, bekerja sama tentunya dengan Jasara Harja sebagai penyedia asuransi dan juga BPJS Kesehatan yang semuanya berupaya yang terbaik. Tadi malam ratusan ambulans dikerahkan, ada 163 ambulans dikerahkan secara serentak untuk membawa korban yang berhasil dievakuasi menuju ke berbagai rumah sakit tadi, termasuk RSUD ini, agar bisa ditangani secara cepat. Karena dalam situasi kritis, memang kecepatan penanganan evakuasi ini yang akan menentukan, yang akan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, terima kasih atas kerja keras dan kecepatan pengambilan tindakan oleh semua yang telah terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Nah, intinya kita saat ini ingin memastikan bahwa semua korban tentunya bisa menjalani perawatan medis yang baik dan bisa segera pulih setelah ditangani dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rata-rata, kalau saya tanya tadi, mereka pulang kerja. Mereka pulang kerja dari berbagai lokasi, dari berbagai tempat kerja. Hampir semua ya perempuan, wanita, karena itu ada tadi tapi ada beberapa laki-laki ya. Tapi hampir mayoritas tentunya pekerja wanita yang menggunakan KRL gerbong khusus wanita. Dan tentunya mereka yang selamat merasa sangat bersyukur tadi karena bisa dikatakan ini sebuah keajaiban atas insiden yang begitu mengejutkan, dan harapannya sekali lagi kita bisa mencegah agar tidak lagi terjadi insiden-insiden serupa di masa depan. Tadi saya sudah lakukan evaluasi secara langsung di lapangan, tapi tidak cukup, kita akan terus lakukan. Kita akan kawal terus melalui kebijakan di tingkat strategis, tapi juga pembenahan di tataran operasional maupun teknis. Dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, saya sudah
berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, karena memang lintasan sebidang kereta dan kendaraan jalan raya ini selalu mengandung resiko. Dan di sejumlah titik resikonya tinggi. Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta. Dan sistem yang lainnya juga harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran. Selebihnya kita ingin memastikan juga hadir solusi infrastruktur. Misalnya, ketika ada lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, itu perlu kita bangun flyover atau underpass. Nah, disinilah perlu integrasi yang baik antara pengelola jalan-jalan di darat dengan rel-rel kereta, pengelola rel kereta. Jadi ini perlu pendekatan yang komprehensif dan sekali lagi mengedepankan faktor keselamatan bagi semua. Saya rasa itu bukan hanya di Bekasi, bukan hanya Jabodetabek, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Tadi kan Menteri PPPA ini mengusulkan agar ada kajian lagi terkait dengan perempatan gerbong wanita. Apakah nanti itu akan menjadi fokus dari pemerintah juga terkait juga dominasi korbannya perempuan karena gerbong wanita yang... Iya, artinya memang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada tubrukan antara KRL dari belakang dihantam oleh kereta api jarak jauh. Dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan resiko yang paling tinggi. Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Tapi juga kita menghimbau, kita ingin memastikan jangan lagi ada yang mengakibatkan kecelakaan. Ini akan diinvestigasi secara menyeluruh. KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik. Karena ini juga harus ada faktor edukasinya. Jangan sampai ada kendaraan macet di tengah jalan, di tengah-tengah rel kereta, yang kemudian satu kendaraan mengakibatkan kecelakaan beruntun, kecelakaan yang mengakibatkan maut, dan tidak ada yang lebih penting tidak ada yang lebih berharga dari satu nyawa. Apalagi kalau nanti juga mengakibatkan dampak, pasti akan mengakibatkan dampak ekonomi juga. Sudah pasti yang lain akan terganggu, terdampak, akan berhenti semuanya. Padahal setiap saat akan digunakan oleh masyarakat kita, para pekerja kita yang ingin juga mencari nafkah dengan baik. Selain perlintasan sebidang kan ada beberapa yang mengomentari bahwa masa persinyalan juga jadi penyebab juga. Persinyalan, ya. Tadi juga saya bahas. Sekali lagi saya ingin menunggu laporan lengkap resmi dari KNKT karena ini melibatkan banyak stakeholders untuk memastikan apakah memang ada gangguan, ada error atau ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, termasuk terkait persinyalan. Tapi juga tidak hanya itu, ada banyak lagi aspek yang lainnya. Baik, terima kasih. Ya, pasti semua akan kita investigasi, tidak boleh ada yang tertinggal karena semua bisa menjadi faktor yang mempengaruhi satu sama lain. Terima kasih. Ya, semuanya, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin rekan-rekan media, kami di pagi hari ini bersama dengan Dirut PT KAI dan juga jajaran PT Kereta Api Indonesia, kemudian ada Dirjen Kereta Api,
ingin menyampaikan update perkembangan terakhir penanganan. Saya stop dulu ya. Penanganan kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur, stasiun Bekasi Timur. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan jumlah penumpang, sebagaimana yang kami update di hari sebelumnya, pada hari ini kami juga ingin menyampaikan bahwa jumlah penumpang yang ada di yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka adalah sejumlah 106 penumpang. Kemudian yang meninggal dunia 15 penumpang dan yang luka-luka 91. Dari 91 penumpang yang luka-luka, 38 penumpang sudah kembali. Nah, harapan kami bahwa sisanya insya Allah mudah-mudahan bisa segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan KRL pada hari ini, insya Allah apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi, apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan uji coba, baik uji coba rel maupun persinyalan dan sebagainya untuk memastikan bahwa stasiun sini sudah bisa melayani kembali KRL. Yang paling utama adalah keselamatan, itu yang paling penting. Yang ingin kami tekankan kepada PT KAI dalam mempersiapkan pembukaan kembali stasiun Bekasi Timur. Mungkin yang lain bisa disampaikan kembali oleh Direktur Utama PT KAI, ada update yang bisa diberikan kepada rekan-rekan media. Silakan Pak. Pertama kan itu problem ya, di mana-mana banyak sekali jalan-jalan yang dibangun baru, tetapi bukan lintasan resmi PT KAI. Seperti yang terjadi di Cirebon, itu yang pengangkut air, kemudian melintasi rel kereta, tertabrak oleh kereta, dan akhirnya masinisnya mengalami cacat permanen. Akhirnya oleh saya waktu itu langsung dibuat pintu lintasan. Nah sekarang ini seluruh pintu lintasan baik resmi maupun tidak resmi ya harus segera ada pengamannya. Kalau enggak peristiwa seperti ini akan terus terjadi. Yang kedua kan memang daerah itu kan daerah padat dan di rencana pembangunan Jawa Barat memang sudah teralokasikan untuk pembangunan flyover. Walaupun memang kita bertahap ya karena kemampuan fiskal kita sangat terbatas sekarang. Tetapi dengan kebijakan kemarin Pak Presiden dibangun flyover ya kita berucap terima kasih banyak. Gitu loh. Ada perhatian terutama menyelesaikan pintu lintasan di berbagai tempat. Karena kan dulu lintasan-lintasan resmi, kemudian orang bangun perumahan, banyak orang, bikin jalan. Nah rata-rata kan ada yang dijaga oleh orang, ada yang tidak dijaga. Dan itu nyebar banget di seluruh daerah. Pak, mungkin kemana aja ke lihat-lihat korban yang lain? Yang pertama kan warganya memang statusnya warga Jabar ya, warga Bekasi, tetapi mereka rata-rata dibawa ke kampung halamannya. Ada yang ke Jawa ya, Jawa Tengah, mungkin Jawa Timur, tetapi yang baru teridentifikasi dimakamkan di Bekasi baru 2. Kemarin guru, sekarang di sini kan teman-teman media. Dan saya menyampaikan duka yang mendalam. Semoga peristiwa ini adalah peristiwa terakhir. Artinya seluruh kelalaian kita dalam melakukan penataan infrastruktur lalu lintas darat, laut, dan udara harus segera dibenahi. Pak, ini kan infonya palang pintu yang di bola kapal itu dikuasai oleh ormas. Nah itu gimana tuh Pak? Ya tindak saja ormasnya, kita tindak. Gitu kita tindak karena bagi saya tidak boleh di Jawa Barat ada orang menguasai sesuatu yang bukan haknya. Mungkin kapan ada waktunya, rentan waktunya kapan, tahun ini atau kapan untuk dibuatkan flyover mungkin? Flyover kan Pak Presiden sudah akan menurunkan 4 triliun kan kemarin untuk seluruh wilayah. 1 pintu lintasan, yang kedua flyover untuk Bekasi.
Tetapi kalau untuk yang awalnya nanti kita tinggal integrasikan, alokasinya sudah ada di Pemprov dan sekarang tuh lagi perbaikan DED. Jadi DED-nya disempurnakan, DED-nya sudah ada. Jadi kalau alokasi sekarang ada, ya tinggal pelaksanaan teknis, tinggal lelang. Ya. Artinya ormasnya juga bakal disuruh tidak lagi gitu ya? Iya, tinggal diberesin sama Polsek. Lanjut lagi ya, soalnya ini Yang pertama saya bertemu dengan seluruh keluarga korban yang dirawat, memberikan supporting, dan saya menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintah Kota Bekasi, Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, seluruh para medis, dan saya lihat rumah sakitnya bersih, pelayanannya sangat baik, tapi tadi ada keluhan, liftnya katanya sudah mulai bermasalah, ada beberapa ruangan yang harus dioptimalkan, dan Pemprov Jabar memberikan stimulus buat rumah sakit yang merawat ini sebesar 20 miliar ya, untuk ke depan rumah sakitnya disempurnakan. Nah, 20 miliar itu kan bisa terkompensasi sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada pasien-pasien yang kurang-kurang dikit pembayarannya, itu bisa terkompensasi dengan dana 20 miliar yang nanti kita berikan. Yang keduanya, korban yang sakit itu kan pasti ada yang sementara berhenti kerja. Kemudian ada yang dapat uang harian kemudian berhenti karena dia harus dirawat. Sehingga saya tadi menitip ke setiap pasien masing-masing 10 juta rupiah untuk seluruh pasien yang sekarang masih dirawat di seluruh Kota Bekasi, di 3 rumah sakit ya. Ada 7 ya, 5 ya, 5 nah, rumah di sakit. semuanya, sehingga mereka ketika dirawat, satu biayanya sudah ditanggung, yang keduanya kehidupan di rumahnya tenang, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Itu saja barangkali yang disampaikan. Yang meninggal juga saya sudah titip tadi. Saya sudah sesuai dengan yang saya ucapkan ketika pagi, setiap yang meninggal itu dikasih 50 juta. Tambahan juga dari Pak Gubernur akan memberikan bantuan untuk rumah sakit tipe D yang dimiliki Kota Bekasi sebesar 15 miliar untuk peralatan. Pasiennya kalau secara umum sudah membaik, tinggal yang di ICU 3 orang. 3 orang, yang satu sudah meninggal, tinggal 2 orang lagi, tapi mudah-mudahan bisa sembuh. Ya. Kalau yang lainnya sudah bisa senyum, sudah bisa saya ajak bicara. Kang, ini kan salah satu yang disorot kan adanya ormas yang menguasai perlintasan sebidang kereta nih. Ya. Karena hari ini di sub sudah beberapa. Ini kalau misalkan dari Jawa Barat sendiri, Pemprovnya akankah menindak ormas-ormas yang? Ya gini aja, level itu kan ya seluruh jajaran Polres Bekasi, Kota Bekasi, segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jabar. Tidak boleh lagi ada ormas, ada premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Dan saya pikir tingkat polsek aja bisa menyelesaikan itu. Kedepannya ini akan ditutup jalannya atau seperti apa? Kan mau dibangun flyover. Kalau sudah dibangun flyover baru dibuka lagi. Baru ditutup. Ya baru ya, jadi justru kalau dengan ada flyover maka tidak diperlukan lagi. Tetapi dalam jangka pendek itu bisa digunakan palang pintu pengamanan. Di sub hari ini sudah sesuai dengan arahan Pak Bapak, di sub sudah yang mengambil alih untuk menjaga pintu perlintasan di 2 pintu itu, Ampera dengan Bulakapal. Iya, pintu lintasannya ada nggak? Sementara kan masih pakai manual. Oh iya, berproses. Pasang aja dalam seminggu ini harus terpasang. Siap. Oleh Pak Wali Kota, sanggup nggak? Siap. Ya udah. Ya. Kang, untuk shuttle bus, Kang? Ya. Shuttle bus bagi pengguna KRL yang terdampak kan nggak bisa akses untuk ke Cikarang sih itu. Nah itu untuk bantuan shuttle bus gimana Kang untuk Pemprov Jabar? Ya nanti kita koordinasikan kan, karena ini kan lintas jadi dari nanti PT KAI sudah menyiapkan yang dari stasiun Bekasi sampai ke Bulakapal. Dari Bulakapal itu ada Trans Wibawa Mukti, Pak, yang itu punyanya pemerintah kabupaten. Ya, jadi ini wilayah yang harus terkoordinasi lintas kelembagaan. PT KAI, Kemenhub, kemudian Pemkot Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi. Dan saya pikir dengan kerja cepat bisa semuanya teratasi. Ya, oke. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, ada beberapa poin yang kami akan sampaikan sebagai dirut dan warga PT Kereta Api Indonesia. Pertama, tentunya kami tidak henti-hentinya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jasa atas kejadian kemarin ini,
di wilayah Bekasi Timur yang menimbulkan korban dan tentunya gangguan perjalanan kereta. Permohonan maaf ini khususnya kami sampaikan pada keluarga korban, pelanggan, serta masyarakat yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Telah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, total korban itu adalah 106, 15 meninggal dunia. Insya Allah arwahnya bisa diterima dan keluarga diberikan ketabahan yang sangat besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sisanya 91 orang dirawat, di mana pada saat ini 53 itu masih di rumah sakit. Ada di beberapa rumah sakit dan 38 telah diperbolehkan pulang, dan dilaporkan juga siang ini juga ada persiapan beberapa orang lagi yang akan pulang juga. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih sekali kemarin pagi Pak Presiden serta Pak Mensesnek dan jajaran telah memberikan atensi besar kepada kita Pak Menteri dengan mengunjungi korban yang dirawat di RSUD Bekasi. Atensi beliau sangat besar sekali, dan beliau bertiga kita kemarin rapat singkat dan memberikan arahan-arahan. Pak Presiden memberikan arahan-arahan ke depannya untuk perbaikan itu seperti apa, kemudian terutama untuk penanganan korban serta pengembalian layanan yang menjamin keselamatan dan menjamin layanan terbaik buat masyarakat, karena kereta api ini merupakan tulang punggung dari moda transportasi di Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses, mulai dari proses penyelamatan, pertolongan korban, evakuasi, perawatan, sampai dengan kemarin melakukan recovery dari layanan atau pembebasan dari rel yang masih ada puing-puing kemarin dari bekas KRL 5568. Kami sampaikan terima kasih khusus kepada Basarnas, TNI, Polri, seluruh rumah sakit yang telah menangani korban. RSUD Bekasi, RS Polri Kramat Jati, RS Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Primaya Timur, Rumah Sakit Hermina Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur dan Cikarang, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat, Rumah Sakit Dewi Sri Karawang, serta Rumah Sakit MMC Kuningan. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang 24 jam selama 3 hari ini kita mengawal proses dari perbaikan pengembalian layanan dan pertolongan para korban ini. Selanjutnya, atas kejadian ini kami dan pihak-pihak yang terkait juga telah dan sedang melakukan tentunya evaluasi internal dan eksternal. Internal, bagaimana kami meningkatkan atau memastikan lebih pasti lagi masalah aspek operasional keselamatan tentunya, serta koordinasi dengan evaluasi eksternal baik dengan regulator, pihak-pihak terkait, dan tentunya kami mendukung proses investigasi yang dilakukan oleh KNKT yang nanti akan secara resmi mengumumkan penyebab dan rekomendasi dari eksiden yang kemarin terjadi. Selanjutnya, pemulihan operasional, diinformasikan bahwa jalur hilir itu telah dibuka jam 1.30 pada tanggal hari Selasa kemarin, tanggal 27, jam 1.30 malam, ya, atau dini hari, sehingga jalur itu sudah bisa dilewati oleh kereta-kereta jarak jauh yang arah dari timur. Tadi malam jam 2, alhamdulillah
yang jalur hulunya itu setelah pripal, artinya bebas dari puing-puing, dan kita sudah pastikan bersama KNKT juga memastikan keselamatan pemakaian jalur ini untuk pemakaian kereta-kereta jarak jauh. Walaupun kami masih melakukan pembatasan kecepatan 30 km per jam di stasiun ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa insya Allah siang nanti kita akan mulai membuka kembali layanan KRL kita, Cikarang Line, yang akan beroperasi dan berfrekuensi sama dengan sebelumnya. Kami perlu menegaskan juga bahwa keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekalipun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa dari PT Kereta Api Indonesia, baik itu gendernya laki-laki maupun gendernya perempuan. Tentunya kami terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, baik selama masa pemulihan maupun setelah masa pemulihan ini. Dalam masa pemulihan kami membuka 2 posko tanggap, ya. Itu satu adalah di Bekasi Timur ini, stasiun Bekasi Timur ini, dan satu lagi di Gambir selama 14 hari ke depan. Selanjutnya kami sampaikan lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, dan kami terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan, perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Demikian beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Pak, kenapa bangkai gerbong itu belum dipindahkan? Itu kita lakukan bertahap, ya. Kemarin perlu kita sampaikan bahwa kita melakukan evakuasi dari penumpang itu selama hampir 10 jam, ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan penarikan dari gerbong, dari lokomotif yang ada di dalam KRL kemarin itu, ya. Setelah itu kita baru bisa mulai melakukan evakuasi dari bangkai KRL itu mulai dari jam siang kemarin, ya, jam 12 sampai jam 1, ya. Sehingga untuk prosesnya kita akan melakukan bertahap, dan pada saat ini sudah dapat clearance dari KNKT bahwa jalur itu sudah bisa dilakukan dengan catatan pembatasan kecepatan. Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah kita mendukung penuh investigasi yang sedang dan akan dilakukan oleh KNKT, dan tentunya kita juga akan mematuhi dan akan mengikuti semua rekomendasi yang akan dilakukan oleh KNKT. Untuk sementara itu yang bisa saya jawab. Pak, izin kalau perlintasan sebidang itu dari 2024 sampai sekarang apakah semakin berkurang atau tidak? Apakah ada penambahan jalur nanti ke depannya? Ya, perlintasan sebidang ini pada saat ini kami dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Kereta Api, itu melakukan penertiban yang sangat ketat sekali. Ya, tapi tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam 2 hal. Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Saya ulangi, tidak membuat perlintasan liar lagi. Ketika membuat perlintasan liar ini, maka satu, menghalangi visibility dari masinis kami. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, ya, perlintasan yang resmi dan yang dipasang peralatan itu tidak hanya simple hanya pakai portal, itu ada alat sensor di dalamnya. Itu yang pertama kami minta dari masyarakat. Yang kedua,
jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi. Mohon jangan dibuka lagi. Di sini apakah yang masalah perlintasan itu, ini kan kita lihat di lokasi terjadi titik itu kan Ampera tepatnya dan juga Blok Kapal ini kan masih ada lintasan-lintasan yang cukup besar seperti itu Pak, dan dilalui masyarakat 24 jam. Itu masih terlihat menggunakan cara tradisional, tidak ada palang Pak sampai sekarang. Itu seperti apa? Kami sudah mendapatkan arahan kemarin berdua dengan Pak Menteri dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Pak, ini kan sebetulnya banyak dikelola oleh masyarakat sekitar juga. Apakah mungkin akan dilakukan intervensi langsung pendekatan kepada masyarakat sekitar yang mengelola perlintasan mortar? Untuk keselamatan tidak ada kompromi seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi. Kita sudah lihat sedikit saja aspek keselamatan terganggu, sedemikian banyak korban yang berjatuhan. Maka kami hanya akan melihat dengan Pak Dirjen KA juga, kami hanya akan melihat memenuhi persyaratan apa tidak. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka kami akan tutup. Pak, kemarin kan ada usulan Menteri PPA bahwa gerbong perempuan akan dipindah. Ini bagaimana tanggapan dari KAI, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, KAI menjamin keselamatan. Ya, bagi kami keselamatan tidak ada toleransinya sama sekali, tidak ada kompromi sama sekali, dan kami tidak membedakan gender laki dan perempuan. Pak, evaluasi penempatan gerbong khususnya yang di gerbong wanita itu seperti apa? Kemudian ada evaluasi pembangunan di Bekasi nggak sih Pak terkait solusi pasca kecelakaan, misalnya membangun jembatan layang, kemudian penataan jalur kereta api itu seperti apa Pak? Ya, sekali lagi saya sampaikan, bagi kami PT Kereta Api Indonesia, keselamatan adalah nomor satu. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, baik pelanggan atau pengguna jasa perempuan maupun pengguna jasa dari laki-laki. Tentang penempatan laki dan perempuan itu hanya untuk kenyamanan atau kemudahan saja. Ya. Jadi selama ini kami mengutamakan perempuan untuk tingkat kenyamanan dan kemudahan akses dan tentunya keamanan di dalam kereta juga. Yang pertama, yang kedua tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden kemarin, kita langsung hari ini jalan untuk membenahi dan melakukan aksi-aksi yang sangat penting untuk menangani perlintasan-perlintasan ini, baik itu perlintasan yang resmi atau yang terdaftar, tidak ada peralatannya, tidak ada penjaganya. Kami akan lakukan peningkatan atau pemenuhan dari syarat-syaratnya, dari SPM-nya. Kemudian yang perlintasan-perlintasan liar, kami juga akan melakukan aksi selama tidak memenuhi aspek keselamatan. Kami mohon media, teman-teman media, membantu kami menyuarakan kepada masyarakat juga. Kalau tidak memenuhi keselamatan dan membahayakan jiwa, maka kami akan tutup. Pak Menteri.